Oke, setelah nama orang ini tenar bagi para fans sejak dahulu, Shisui kembali hangat lagi semenjak kemunculan Uchiha Shin. Nama orang ini bahkan akhir-akhir ini kembali heboh di era Boruto sendiri karena Amado sedang menciptakan sebuah cyborg baru, terkuat dan spesial untuk Konoha sendiri dalam rangka membantu mengamankan invasi Code Kara dan dua rekannya itu. Nah, ada beberapa nama yang mencuat. Salah satu anggapan dari para fans adalah tentang Konoha no Shunshin. Oke, ngomongin soal karakter favorit admin sendiri, selalu yakin akan dua nama di masa lalu, Shisui serta Tobirama. But kali ini, untuk bulan baru dan semangat baru ini, kita akan breakdown sentimental mengenai sosok ninja elite satu ini, orang yang dianggap satu level di atas Itachi versi Terumi, Hiruzen, Danzo, Gaara, serta Chojuro di masa lalu. Nah, kita akan breakdown sejarah dan sentimental moment si body flicker, Konoha no Shunshin, Shisui si teleporter. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown sentimental Konoha no Shunshin, Shisui Uchiha. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita flashback langsung nih sebelum masuk ke era time skip. Puluhan tahun lalu, sosok ninja elit bawahan Tobirama itu lahir dan membanggakan nama Uchiha. Dia adalah Kagami. Nah, ternyata setelah waktu berganti itu, Kagami ini memiliki seorang keturunannya yang akan sangat dihormati oleh para klan Uchiha, bahkan oleh Konoha sendiri. Dia adalah Shisui remaja. Bayangkan, atas didikan Kagami yang identitasnya kurang diketahui, Shisui tumbuh menjadi satu-satunya anggota Uchiha termuda yang menjadi Jonin. Bahkan orang ini dianggap sangat fantastis di masa hidupnya sebelum Itachi lahir. Nah, menurut Shinobi Konoha sendiri, dia memiliki bakat alami ayahnya dan memiliki senjata khas pula, sebuah tanto andalannya itu. Inilah kenapa tanto tersebut juga memberikan identitas sendiri buat Shisui di masa lalu ketika ia menggunakan teknik andalannya itu, yaitu Shunshin no Jutsu. Shisui sejak muda sudah mahir menggunakan teknik yang lebih mengesankan daripada Kawarimi atau bahkan Kage Bunshin. Nah, kita tahu nih bahwa Shunshin no Jutsu sendiri adalah teknik perpindahan super cepat, namun Shisui bisa mengkombinasikannya ke berbagai manipulasi Kawarimi dan tubuhnya lainnya membelah seolah-olah dia melakukan Kage Bunshin. Dan di masa hidupnya, beberapa model Shunshin no Jutsu pernah ia tunjukkan dan saat melawan Anburut. Nah, Shisui menunjukkannya dengan Sharingan yang menyala itu. Oke, berbicara soal Sharingan nih, Shisui Uchiha itu memang telah membangkitkannya sejak remaja, namun yang paling unik tentangnya adalah mata tersebut. Ini adalah ketika ia sudah beranjak dewasa dan menemukan Itachi sebagai seorang temannya itu. Gini, coba kalian amati dan bandingkan dengan para Uchiha lainnya di era itu. Mata Shisui itu selalu diperlihatkan tampil merah menyala, dan jarang sekali ia menggunakan mata dasar hitam putih layaknya seorang Uchiha normal. Nah, Sharingan itu selalu on perform, bahkan Itachi sendiri saja belajar lebih banyak soal Sharingan sendiri dari Shisui kakaknya itu setelah mereka saling berkenalan satu sama lain. Nah, sebenarnya itu gini, di era itu kalau Uchiha itu mau saja kudeta nih, mereka itu sudah sangat berbahaya. Bayangkan mereka punya Fugaku, Shisui dan Itachi, dan semuanya pengguna Mangekyo Sharingan. But Shisui adalah ninja yang lebih memprioritaskan desanya sendiri. Tekad ninja bayangan sudah selayaknya tekad api Hashirama, dan itulah yang akhirnya diikuti oleh adiknya Itachi Uchiha. Nah, kalau ngomongin soal Mangekyo Sharingan sendiri nih, kita mulai ceritanya dari sini dulu. Kudeta Uchiha itu menyebabkan ninja selevel Shisui itu juga turun tangan. Bahkan ia menemui langsung Hiruzen yang tak lain rekan ayahnya dahulu. Sarutobi bahkan mengatakan momen sentimental seperti ini. Shisui, oh, lakukan saja sesukamu. Melihatmu seperti ini selalu saja mengingatkanku dengan teman lamaku Uchiha Kagami. Namun setelah itu, Shisui akhirnya dipertemukan dengan Danzo Shimura, orang yang sejak lama menginginkannya bergabung dengan Anburut. Dan saat itu Hiruzen telah mencoba menjelaskan semua itu kepada Danzo. Namun bagaimana akhirnya jika Shisui pada saat itu mengatakan hal seperti ini? Jika ia akan mengakhiri kudeta klan Uchiha dan memanipulasi pikiran ketua klan mereka, Fugaku, menggunakan Dojutsu Koto Amatsukami. Nah, di saat itu Hiruzen sangat setuju dan Danzo tentunya tidak. Nah, kenapa? Ya karena mata ini adalah sebuah legendaris dan orang sangat kuat sekalipun tidak akan sadar jika ia sudah dikendalikan. Dan hanya Shisui yang bisa melakukan semua hal ini karena ia pemilik mata tersebut. Nah, saat itu Danzo mengaku tidak setuju karena Danzo juga takut jika suatu saat nanti Shisui melakukan itu kepadanya pula.
Nah, perbincangan itu akhirnya berlanjut antara Shisui dan Danzo sendiri, yang ternyata selain ingin menjadikan Shisui Anburut, misi jaga-jaganya ingin mengambil mata Shisui sendiri. Karena semua ninja hebat pasti tahu betapa berharganya dojutsu milik Shisui tersebut. Nah, saat itu Danzo ini sebenarnya sudah ditanam oleh tangan-tangan dan Sharingan Uchiha Shin oleh Orochimaru, yang kita tahu di era Boruto sendiri faktanya sudah terungkap. Nah, di saat itu pertikaian terjadi nih. Namun Shisui dengan sangat cepat melumpuhkan Danzo itu dengan sangat tenang. Namun satu masalahnya, ia tidak tahu jika Danzo itu mengimplankan Sharingan dan ia bisa menggunakan Izanagi. Padahal itu adalah satu teknik terlarang yang hanya diketahui oleh seorang Uchiha. Nah, bayangkan seorang Uchiha mana yang bakal sadar akan semua hal itu. Karena kita tahu bahwa Uchiha ini bukanlah pemilik Byakugan yang bisa melihat aliran cakra yang aneh pada tubuh pengguna seperti yang dilakukan Neji atau bahkan Aokiri Rigakure. Nah, pada saat itu kita tahu akhirnya mata Shisui ini berhasil diambil oleh Danzo yang satunya, namun satunya lagi berhasil dipertahankan. Kemudian saat itu Shisui kabur dan Danzo memburunya dengan para anbu terbaiknya itu. Inilah momen dimana Shisui itu menyimpulkan bahwa kudeta ini tidak akan bisa dihindarkan lagi. Nah, di sini sebenarnya tidak diperlihatkan dalam animenya nih. Hanya sebuah adaptasi game dan pengenalan karakter Shisui kala itu, Shisui membangkitkan Susanoo hijau itu. Ya, pengejaran Danzo itu mereka dikagetkan, ternyata dengan satu mata Mangekyo Sharingan saja Shisui bisa membangkitkan Susanoo hijau besar dengan tampilan yin dan yang dengan senjata bor itu. Nah, inilah dimana para anbu itu berguguran, sementara Shisui berhasil kabur lagi tuh. Karena saat itu Itachi juga datang membantunya. Nah, pertanyaannya kenapa Itachi bisa datang? Ya, karena saat itu sebenarnya Itachi ini disuruh menunggu oleh Shisui. Namun karena Shisui tidak tepat waktu, Itachi menduga bahwa sesuatu terjadi kepada kakaknya itu. Nah, itulah kenapa Preceptor itu akhirnya membuat Itachi mendatangi Shisui. Namun dalam animenya nih hanya digambarkan Shisui tanpa Susanoo itu. Ia datang melintasi Itachi, lalu Itachi yang sadar Shisui datang, ia mengejarnya. Dan perbincangan mereka berada di tepi jurang sungai Nakano. Nah, disinilah Itachi benar-benar sangat terkejut nih bahwa Shisui telah kehilangan mata berharganya itu. Inilah kali dimana Shisui mengatakan sebenarnya jika Danzo itu mengambil mata tersebut dan kudeta tidak bisa terhindarkan lagi. Shisui lalu mengatakan seperti ini, "Dengar Itachi, dengan aku mengakhiri hidupku di sini, kudeta akan tetap terjadi. Namun mereka tidak akan bisa mendapatkan mata ini lagi. Karena ada satu hal yang lebih penting sekarang Itachi, aku akan memberikan mata ini kepadamu. Jika kau temanku, jangan menahan kepergianku. Kau akan menanggung beban sekarang. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berubah. Lindungi desa, lindungi Uchiha, dan lindungi orang-orang yang kau sayangi." Nah, itulah mantra ninja bayangan yang ditanamkan Shisui di akhir kisahnya kepada Itachi ini. Dan ingat nggak apa misi penting yang disembunyikan Shisui kepada Itachi? Ya, dia ingin membuat Itachi membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Dan ternyata berkat Shisui semua itu akhirnya benar-benar terjadi tuh. Nah, kita akhirnya melihat Uchiha baru setelah Shisui, sosok seorang pewarisnya dengan kekuatan Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi, dan api Amaterasu. Ketambahan, Koto Amatsukami berada di dalam gagak Itachi itu sendiri. Dan itulah mengesankannya Uchiha Shisui. Nah, cerita ini masih tetap berlanjut. Kenapa cerita Shisui itu dibuat ia terjun ke sungai Nakano? Oke, ini akan sangat mengadaptasi dari ceritanya dan namanya sendiri. Ya, ini karena nama Shisui itu merepresentasikan semua hal itu. Kata Shisui menggabungkan ejaan Shi yang berarti mati, sementara Sui adalah air. Maka bisa ditafsirkan nih, Shisui itu sebagai air kematian. Dan representasi kematiannya karena tenggelam. Dan ini bukankah cara Shisui mati itu seperti Jiraiya? Sementara kita tahu nih bahwa tiba-tiba aja Jiraiya itu muncul lagi sebagai Kashin Koji dengan cloningannya. Lalu bagaimana dengan Shisui, guys? Nah, inilah kemarin yang banyak orang-orang mengaitkan jika ninja yang menjadi referensi Cyborg Amado adalah mereka yang jarang tampil di masa lalu tetapi memiliki keistimewaan, kekuatan elit, dan disukai para fans. Dan tentu Shisui masuk dalam kategori ini. Nah, ada asumsi lain juga nih dari para fans sendiri. Jika di antara orang-orang yang ingin dibangkitkan oleh Kabuto, 2 orang diantaranya berakhir gagal. Padahal Kabuto sangat ingin menjadikan mereka pion karena Kabuto tahu dengan adanya mereka, aliansi itu akan gentar karenanya. Yang mereka adalah Jiraiya serta Uchiha Shisui.
Kabuto tidak berhasil mendapatkan jasad mereka, dan sekarang kita tahu nih bahwa Amado sendiri menjadikan Kashin Koji sebagai seorang yang terlahir memiliki tekad yang berpegang teguh pada pendirian si bintang perubahan Jiraiya Sannin. Lalu bagaimana nih dengan Uchiha Shisui? Who knows? Tidak ada yang tahu nih akan semua hal itu. Kedepannya kita akan selalu menantikan, karena ini juga hanya asumsi dari para fans sendiri. Dan sekarang di era Boruto sendiri tuh banyak pula yang membahas soal dojutsu seperti Jogan, dan pertanyaannya, apakah mungkin jika ada dojutsu lain lagi yang bakal setenar dulu seperti Koto Amatsukami milik Shisui Uchiha? Atau apakah benar nih dari perkataan Danzo, Itachi, dan Orochimaru di masa lalu bahwa Koto Amatsukami itu tidak akan bangkit lagi setelah 10 tahun lamanya? Namun proses ini bisa dipercepat dengan sel DNA Hashirama Senju. Nah, itulah pesan terakhir Itachi kepada Naruto dan Killer Bee tentang dojutsu yang tidak hanya kondang di Konoha tapi juga di 5 negara besar. Kita jadi ingat kala itu nih, seorang Uchiha yang sudah tidak ada lagi, namun namanya itu diperbincangkan dalam rapat 5 Kage. Terumi mengatakan seperti ini. Shisui Uchiha ya, dia adalah nama besar, Uchiha yang selevel dengan Itachi. Akan sangat merepotkan jika di antara kita di sini yang main-main dengan menggunakan mata legendaris itu. Nah, kalian ingat gak momen ini apa guys? Ketika Danzo yang sudah sangat panik karena beberapa orang sudah mengetahui dan curiga jika Danzo telah menculik dan mengambil mata dari Shisui. Di sini sebagai penutup cerita breakdown sentimental tentang Uchiha yang satu ini, kita akan memberikan berikut kata-kata bijak dari si ninja elit Konoha no Sunshin. Untuk Itachi, aku bahkan tidak tahu apakah ada keadilan di dunia shinobi ini. Kita berjuang dengan keyakinan akan keadilan kita sendiri. Tapi jika musuh melakukan hal yang sama, siapa yang paling benar? Kau dengar Itachi, kau adalah teman baikku dan satu-satunya orang yang bisa kuandalkan. Lindungi desa dan nama baik Uchiha. Dan salah satu hal yang penting lainnya, aku akan memberikan mata dan kekuatan ini kepadamu. Sebuah teknik yang nantinya sangat diandalkan, yaitu Mangekyo Sharingan. Aku tidak akan bertahan lebih lama lagi Itachi, ambil ini sebagai hadiah. Dan ingat Itachi, tidak perlu kau cemaskan lagi. Ekspresimu tidak perlu khawatir, karena itu tidak terlihat bagus untukmu. Kau harus tetap selalu menjadi tenang. Begitulah Itachi yang selama ini aku kenal dan kulatih. Semuanya akan baik-baik saja. Mulai sekarang Itachi, kau mungkin akan berjalan menyusuri jalan gelap nan panjang yang penuh rasa sakit dan penderitaan. Aku harus minta maaf karena hal ini, bahwa tidak bisa melalui bersamamu dan membantumu lebih jauh lagi. Di sini, aku berharap kau tidak goyah pada jalan ninjamu. Maju terus sebagai ninja daun dan tekad shinobi bayangan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa temanku. Aku serahkan sisanya di sini kepadamu. Aku akan melihat masa depan Uchiha seperti apa yang akan kau ciptakan nanti dari sini, temanku. Dan Shisui akhirnya terjun ke sungai Nakano. Dan ceritanya berakhir di sini bahwa memang benar nama dari Shisui sendiri adalah representasi tentang jalan hidupnya sendiri, yang bermakna Shisui adalah air kematian dan cara hidupnya serta akhir perjalanannya terjun ke dalam sungai Nakano. Gimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai sejarah dan sentimental moment si body flaker Konoha no Sunshin Shisui si teleporter. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.